Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sina Kausar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral. Oke, yang pertama mungkin pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran seseorang dari segi hubungan sosial, moral, dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya di situ ada tahap-tahap perkembangan sosial. Tahap-tahap perkembangan sosial yang saya temukan ada tiga, yaitu pertama masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal dari umur 0 sampai umur 5 tahun. Biasa umur-umur segini masih dibilang umur-umur balita. Di situ anak-anak belajar tentang hubungan sosial dasar seperti keterikatan dengan orang tua dan pengasuhnya. Dan yang kedua, masa sekolah dasar dari umur 6 sampai 12 tahun. Di situ anak mulai memahami aturan sosial, bekerja dalam kelompok dan membentuk persahabatan yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada masa remaja umur 13 sampai 18 tahun. Di situ anak-anak mulai fokus pada pencarian identitas diri dan membangun hubungan sosial yang lebih erat termasuk dengan teman sebaya. Oke, next slide ada perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan jiwa yang meliputi perasaan bahagia, duka, cinta dan suka, benci dan sebagainya. Aspek emosi berkembang seiring dengan bertambahnya usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan biologi. Emosi juga merupakan respon terhadap stimulus tertentu, misalnya perilaku orang yang suka bermain game. Dia akan meluapkan kesenangannya jika berhasil memenangkan game tersebut dan dia juga akan meluapkan emosinya jika terus-terusan kalah bermain game tersebut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis emosi. Ada dua jenis emosi, yaitu satu, emosi sensoris. Yang kedua, emosi psikis. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, rasa panas, rasa sakit, lelah, kekenyangan, dan lapar. Yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Termasuk emosi ini adalah perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, dan perasaan keindahan. Jadi emosi tidak sepenuhnya hal negatif. Emosi juga ada emosi positif dan emosi negatif. Oke, selanjutnya ada perkembangan moral. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, dan akhlak. Yang kemudian artinya berkembang menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku baik. Moralitas merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan perkembangan anak. Moral merupakan nilai-nilai yang dianggap baik dan dijadikan pedoman bertindak atau bertingkah laku. Perkembangan moralitas yang optimal akan mengarahkan anak pada sikap dan perilaku sesuai nilai. Moralitas memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan tingkah laku yang didasarkan pada penilaian moral mengantarkan seseorang pada sikap dan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu perkembangan anak sejak usia dini. Menurut Lawrence Kohlberg, yang membagi tahap moral ke dalam tiga level, yaitu yang pertama prakonfesional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Yang pertama prakonfesional atau anak-anak usia dini. Orientasinya adalah kepatuhan dan hukum atau menghindari hukum. Yang kedua orientasi kepentingan pribadi, mencari keuntungan pribadi. Yang kedua konvensional. Eh, Biasanya terjadi pada remaja awal dan anak-anak sekolah dasar akhir. Orientasinya adalah kesepakatan sosial, menjalankan harapan sosial. Yang kedua ada orientasi hukum dan ketertiban, mengikuti aturan untuk ketertiban sosial dan lingkungannya. Yang ketiga adalah pasca konvensional atau remaja akhir dan dewasa. Orientasi kontrak sosial atau memahami nilai-nilai dan hak individu. Yang kedua prinsip etika universal, bertindak berdasarkan prinsip moral universal. Yang terakhir ada implikasi terhadap pendidikan. Implikasi dari segi perkembangan sosial, emosional, dan moral. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial positif dan menanamkan nilai-nilai moral, mengajarkan ketertiban sosial dan emosional
sangat penting untuk membentuk kepribadian anak. Sekolah harus memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai moral.